Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya. Di video kali ini, aku akan memberikan list perlengkapan wajib untuk bayi baru lahir atau newborn dan ibu melahirkan. Semoga video ini dapat sedikit membantu moms yang akan melahirkan anak pertamanya nih. Jadi moms bisa punya bayangan apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menyambut kedatangan diri bayi. Perlengkapan di sini dapat digolongkan dalam perlengkapan wajib alias harus disiapkan terlebih dahulu dan perlengkapan ekstra atau perlengkapan yang keberadaannya dapat membantu moms dalam mengasuh bayi, tapi tanpa adanya barang-barang ekstra ini kita juga tetap bisa mengasuh bayi dengan baik. Di video kali ini aku hanya akan membahas perlengkapan yang wajib atau yang harus moms persiapkan terlebih dahulu ya. Pertama, pastinya baju bayi ya moms. Untuk baju bayi size newborn, aku saranin moms jangan beli terlalu banyak ya, karena di usia ini bayi akan lebih cepat tumbuh dan pemakaian baju size newborn ini biasanya hanya akan dipakai 1 sampai maksimal 2 bulan, tergantung juga perkembangan bayi masing-masing ya moms. Perlengkapan baju bayi itu apa aja sih? Pertama, moms harus siapkan baju kutung seperti ini dengan celana pop seperti ini. Moms bisa siapkan 3 piece saja baju ini, atau kalau mau lebih ya sekitar setengah lusin baju seperti ini setelannya. Kemudian moms juga harus siapkan baju bayi dengan lengan panjang seperti ini dengan celana panjang. Jadi aku saranin beli yang setelan aja ya, celana panjang yang terbuka seperti ini. Kemudian moms juga bisa siapkan baju lengan pendek seperti ini. Nah, seperti ini dengan celana panjang. Bisa celana panjang yang buka, bisa celana panjang yang tutup, tapi menurut aku kalau celana panjang yang tutup itu nggak akan dipakai terlalu lama ya. Jadi lebih baik moms beli celana yang buka seperti ini. Siapa tahu nanti anaknya cepet panjang, cepet tinggi ya. Jadi bisa dipakai lama gitu. Nanti bisa kalau untuk penutup kakinya bisa pakai kaos kaki aja ya. Untuk baju-baju ini minimal moms bisa siapkan 3 aja. 3 piece menurutku dari masing-masing jenis baju yang aku sebutkan tadi udah cukup banget ya. Biar nggak mubazir. Kemudian singlet. Nah, singlet seperti ini size newborn ya moms, size 0 sampai 3 bulan. Untuk size newborn, moms bisa siapkan minimal 3 piece, atau kalau pengen lebih maksimal 6 piece aja udah cukup, karena nanti kalau moms mau nambah, lebih baik beli yang size 3 sampai 6 bulan supaya kepake agak lama ya moms. Next, gurita bayi. Untuk gurita bayi optional ya moms bisa siapkan atau tidak gurita bayi ini, karena sekarang udah nggak dianjurkan lagi sama dokter untuk pemakaian gurita bayi. Tapi aku di sini masih pakai gurita bayi. Yang penting mengikatnya jangan terlalu kencang, karena fungsi utama gurita bayi ini hanyalah untuk menghangatkan bayi seperti fungsi singlet tadi ya. Dan kalau moms terlalu kencang mengikatkannya, itu bisa mengganggu perkembangan sistem pencernaan bayi. Jadi hati-hati ya dalam penggunaan gurita bayi ini. Tapi untuk aku sendiri, aku masih pakai gurita bayi dan pemakaiannya mungkin hanya sampai sekitar 2 minggu aja. Untuk topi bayi, moms bisa persiapkan topi bayi minimal 3 piece, bisa juga sampai 6 piece. Topi bayi ini sangat berfungsi untuk menutupi kepala bayi ya, selain di rumah. Kalau keluar mau kontrol itu harus wajib banget pakai topi bayi ya moms. Mittens atau sarung tangan dan sarung kaki bayi. Walaupun ini pemakaiannya nggak begitu lama, menurut aku moms wajib punya ini juga ya. Untuk sarung tangan dan sarung kaki bayi ini biasanya dijual satu set begini ya moms ya. Untuk sarung tangan dan sarung kaki bayi, aku sarankan untuk membeli yang model seperti ini, yang karet supaya nggak mudah lepas. Kalau yang seperti ini, nah yang tangannya seperti ini itu akan mudah lepas dan mudah hilang. Kalau menurut pengalaman aku, lebih baik moms beli yang karetan kayak gini ya, supaya nggak mudah lepas. Nah, di sini pasti banyak yang bingung dan bimbang mau pakain baby newbornnya popok kain atau diapersnya moms. Kalau saran aku, lebih baik moms persiapkan dua-duanya. Kalau moms mau persiapkan popok kain yang seperti ini, aku sarankan moms minimal beli
setengah lusin, jangan terlalu banyak dulu, setengah lusin atau maksimal 1 lusin. Tapi kalau moms mau ekstra pakai popok bayi, popok kain maksudku, moms bisa sediakan lebih, karena baby itu biasanya lebih sering pipis dan pup ya, jadi moms bisa sediakan lebih supaya ada persiapan untuk gonta-gantinya. Dan aku sarankan buat moms yang pengen pakai popok kain selama di rumah, moms juga harus menyiapkan alas ompol. Nah, alas ompol selain perlak ya, di atasnya kita harus menyiapkan alas ompol yang seperti ini. Ini dulu bekas kakaknya ya, bekas anak pertama aku, jadi warnanya udah pudar kayak gini alas ompol. Selain beli, alas ompol ini bisa juga dari potongan-potongan kain yang udah nggak terpakai, seperti kain jarik atau kain batik yang udah nggak terpakai. Yang penting dalam kondisi bersih dan masih lembut untuk dedek bayinya. Fungsinya alas ompol ini sendiri adalah sebagai tatakan supaya kalau babynya pipis itu nggak basah sampai ke punggung ya moms. Jadi pipisnya itu terserap di sini sebelum sampai ke perlak. Jadi untuk kita ganti-ganti baju bayinya nggak seluruhnya harus diganti. Biasanya popoknya aja yang harus diganti kalau moms sudah pakai alas ompol ini. Ada juga perlak yang model zaman sekarang yang seperti ini, namanya Wonder Pad. Ini akan lebih mudah kalau untuk alas baby tidur, karena di bagian depannya ini kain dan di bagian belakangnya ini waterproof ya mom ya. Nah, dan ini cukup lebar. Nah, kalau moms nggak mau pakai alas ompol, moms bisa alternatifnya beli Wonder Pad yang seperti ini ya. Bisa dari merek apa aja. Kalau moms mau pakai diapers, terserah moms mau pilih merek apa aja diapers. Yang penting jangan sampai salah size-nya ya. Nah, untuk size-nya diapers biasanya kalau buat baby newborn ada ini logo NB-nya, dan biasanya modelnya itu perekat ya kalau untuk diapers newborn. Dan aku saranin jangan beli terlalu banyak dulu, karena kita kan belum tahu anak kita nanti cocok pakai diapers merek apa. Jadi kalau pertama beli yang sedikit-sedikit aja dulu ya. Newborn juga membutuhkan bedong untuk menghangatkan ya moms. Moms bisa pilih macam-macam bedong. Jadi kalau yang paling bagus menurut aku yang muslim, tapi di sini aku akan tunjukkan yang ini, yang stretchy seperti ini, karena supaya bayi geraknya lebih enak gitu ya. Moms untuk bedong bisa menyiapkan minimal 3 piece atau maksimal 6 piece, dan bisa lebih banyak lagi tergantung moms mau pakein babynya diapers atau popok kain ya moms ya. Terlepas dari itu, bedong kan pemakaiannya hanya sebentar, tapi setelah pemakaian bedong, nanti bedongnya ini jangan langsung dibuang ya moms, karena multifungsi banget. Bisa dipakai untuk selimut bayi, tutup stroller, atau bisa juga untuk tatakan di sini, tatakan gumoh kalau kita lagi menyendawakan didik bayinya ya moms ya. Multifungsi banget, jadi disimpan aja bedongnya. Bisa juga buat alas ompol untuk moms-moms yang memilih pakai popok kain. Next, kita ke keperluan mandi bayi ya moms. Pertama, moms harus punya perlak basah. Nah, perlak basah ini sangat bermanfaat buat moms yang belum berani mandiin bayi secara langsung di bak mandi ya. Aku saranin untuk beli perlak yang seperti ini, nggak akan terlalu licin. Nah, bahannya seperti ini. Ini lebar banget ya moms. Nah, seperti ini. Jadi perlak basah ini berfungsi untuk moms yang masih takut mandikan bayi langsung di bak mandi. Jadi di perlak basah ini moms bisa menyabuni bayi dulu sampai selesai, kemudian saat membilasnya moms baru bilas di bak mandi. Wastafel. Nah, untuk wastafel moms bisa siapkan minimal 3 piece ya. Untuk moms yang mau menghemat penggunaan tisu dan penggunaan tisu basah selama di rumah, moms bisa sediakan lebih banyak wastafel seperti ini untuk nyebokin bayi waktu pipis atau pup. Ini juga untuk nyabunin bayi dan mandiin bayi ya moms. Wastafel ini sangat bermanfaat. Selain untuk memandikan dan membilas bayi, wastafel ini juga bisa digunakan sebagai kompres saat dia demam. Bisa juga pakai wastafel ini ya moms. Kemudian handuk bayi. Moms bisa memilih handuk bayi dengan bahan katun Jepang seperti ini. Nah, bahan katun Jepang seperti ini. Ini tipis, tapi dia akan menyerap air dengan mudah dan gampang keringnya. Jadi nggak akan mudah berjamur ya moms. Untuk handuk bayi, moms persiapkan minimal 2 untuk gonta-ganti. Dan jangan sampai handuknya ini kecampur sama handuk-handuk yang dewasa ya. Kalau untuk baby, kita harus pisahkan ya.
Kemudian sabun bayi. Nah, seperti ini, sabun bayi aku sarankan moms beli yang kecil dulu ya, dan beli yang sabun cair karena bayi kan biasanya kulitnya beda-beda ya, ada yang sensitif, ada yang enggak. Takutnya kalau pakai sabun batang nanti kulitnya akan makin kering. Kalau sabun bayi baru lahir biasanya sabun cair dan dia juga bisa digunakan sekaligus untuk shampoo. Jadi lebih simpel aja, lebih ringkas. Moms bisa pilih yang hair and body ya. Kemudian pastinya bak bayi ya, moms harus beli bak bayi khusus untuk mandiin dedek bayinya. Kalau aku milih yang model seperti ini, yang simple, di toko-toko juga banyak yang jual bak bayi ya. Kalau moms mau beli yang model lipatan juga boleh, terserah, tergantung moms nyamannya gimana ya. Nah, kemudian moms juga harus persiapkan minyak telon ya. Minyak telon bayi bisa dari merek apa aja, aku saranin beli yang plus anti nyamuk ya, supaya melindungi bayi juga dari gigitan nyamuk. Untuk bedak bayi sudah nggak disarankan ya baby sekarang pakai bedak tabur, karena kalau dipakai di wajah itu bisa resiko terhirup ke hidung bayi, dan kalau dipakaikan di bagian badan atau bagian popok nanti bisa memicu ruam popok atau jamur ya untuk bayi. Nah, aku sarankan moms beli bedak bayi yang padat seperti ini, tapi kalau tetap nggak mau pakai ya nggak apa-apa sih, kalau aku pakai yang bedak padat seperti ini ya moms. Kemudian kebutuhan baby manicure set seperti ini, moms bisa beli yang ecer ya, nggak harus satu set seperti ini, bisa beli gunting kukunya aja atau sisirnya aja yang terpisah. Biasanya lebih murah. Kalau ini aku beli satu set supaya komplit aja, ada gunting kuku, ada pemotong kuku, maksudnya ini gunting kuku, sisir yang ada brushnya seperti ini khusus untuk baby newborn ya, dan kalau dia udah agak besar kita bisa pakaikan sisir yang seperti ini. Nah, ini udah satu set. Moms juga harus siapkan tisu kering. Nah, ini tisu kering, tisu basah yang khusus untuk baby, non alkohol ya. Nah, seperti ini aku pilih yang ada tutupnya supaya nggak gampang kering ya moms. Ini juga harganya murah, selisih sedikit sama yang nggak pakai tutup kayak gini ya. Aku lebih milih yang pakai tutup kayak gini supaya lebih awet. Moms juga harus siapkan kapas. Kalau aku pakainya kapas yang seperti ini kapas wajah sih, kapas bulat, cuman ini bagus buat kulit yang sensitif, jadi untuk jaga-jaga aku beli kapas yang seperti ini aja. Moms juga bisa sediakan ini cotton ball. Jadi cotton ball ini nanti buat membersihkan area kemaluan bayi dan juga telinga bayi, area-area leher bayi, lipatan-lipatan bayi. Ini berguna banget ya, bisa juga buat nyepokin bayi ya. Nah, untuk cotton bud dan baby oil, nah ini sepasang ya, untuk membersihkan. Biasanya kan di telinga bayi ada kerak-keraknya ya moms, jangan dipaksa membersihkannya dengan sabun atau dengan air saja. Kalau terlalu susah dibersihkan, lebih baik moms totolkan cotton bud ini ke baby oil ini untuk membersihkan bagian-bagian kerak yang susah dibersihkan. Kalau pakai baby oil ini lebih mudah ya moms membersihkannya. Kemudian termometer, moms harus punya banget termometer ini ya, karena menurutku termometer ini sangat membantu. Moms harus mengukur suhu badan bayi. Kalau mungkin lagi demam, moms harus pakai termometer ini ya, jangan pakai tangan atau dikira-kira. Ini harganya ada yang murah kok moms, kalau beli di apotik ini juga ada. Jadi menurut aku sediakan aja termometer untuk jaga-jaga ya moms. Jangan kalau bayi demam kita baru bawa ke rumah sakit dan baru diukur suhunya di sana. Menurutku ini sangat bermanfaat, nggak cuma untuk bayi, ini untuk dewasa dan anak-anak juga bisa dipakai, bermanfaat banget. Pokoknya moms harus punya ya. Balut tali pusar bayi yang belum putus. Di sini aku malah lupa belum beli kain kasanya, tapi nanti aku akan beli ya moms ya, kain kasa yang seperti ini. Nanti aku tunjukkan fotonya. Kalau di rumah kan bayi baru lahir masih pakai bedong ya, jadi nggak perlu pakai selimut. Dan kalau pakai selimut itu menurut aku, kalau di rumah kalau malam-malam pakai selimut itu terlalu berbahaya ya. Bayi kan banyak gerak, nanti takutnya malah menutupi. Nah, untuk selimut bayi berguna banget untuk bepergian, dan moms bisa pilih yang ada tutup bayinya, tutup kepalanya. Nah, dari merek apa aja terserah. Kalau aku beli yang selimut on the go kayak gini, multifungsi banget, bisa untuk apron menyusui sekalian. Jadi aku nggak perlu beli lagi apron menyusui, tinggal kita jepitkan seperti ini. Nah, bisa juga dipakai waktu kita pulang dari rumah sakit ya, habis melahirkan. Jadi bayinya dimasukkan ke dalam sini, nah, diselimutin kayak gini.
Dan untuk perlengkapan bayi yang terakhir, kita harus punya gendongan bayi. Nah, gendongan bayi yang paling efisien menurut aku ya, gendongan jarik ini ya. Gendongan jadul ini paling enak banget dipakai, dan neneknya pun bisa pakai kalau seumpama mau gendong dedek bayinya ya. Aku siapin ini. Ini sebenarnya dari anak pertama aku, cuman aku nanti mungkin akan beli lagi yang baru satu untuk cadangan ya. Gendongan kain jari ini sangat berfungsi banget ya moms. Aku saranin moms harus punya yang manual kayak gini. Nah, kalau moms mau yang instan untuk size baby yang masih newborn, lebih baik moms beli yang kios yang seperti ini ya. Nah, yang nyaman, modelnya seperti apa terserah, motifnya maksudku seperti apa terserah. Moms bisa pakai gendongan kios kayak gini. Ini juga simple banget. Ini. Beli yang stretchy ya moms ya. Nah, ini. Next, keperluan ibu melahirkan. Untuk moms-moms sendiri juga ada keperluan yang harus dipersiapkan ya. Pertama, kain jarik atau kain sarung, terserah moms mau siapkan kain jarik atau kain sarung. Nah, kain jarik seperti ini biasanya nanti ibu bidan akan menanyakan kain jarik ini untuk proses melahirkan ya. Jadi ini berfungsi banget. Moms bisa siapkan minimal 3 piece kain jarik untuk gonta-ganti, bisa lebih juga. Ini seperti ini. Kemudian moms juga harus menyiapkan baju dengan kancing depan atau yang mudah dilepas pakai, nyaman dan adem, yang pastinya nyaman buat moms ya. Bisa daster kayak gini. Nah, daster yang full kancing ya. Full kancing dari atas sampai bawah. Jadi moms nanti kalau menyusui babynya juga nggak riweh. Bisa juga kemeja, terserah moms ya. Yang penting nyaman buat moms. Moms juga harus menyiapkan pembalut maternity atau pembalut nifas. Nah, kalau aku baru beli yang isinya 10 piece ini ya, karena aku belum pernah pakai yang merek ini. Biasanya aku pakai pembalut haid yang biasa itu, yang untuk night. Kan itu panjang, jadi bisa kepake. Dan kalau kita gerak-gerak, nggak bakal gampang tembus. Moms juga harus siapkan stagen atau korset. Ini yang lebih mudahnya ya. Aku juga punya satu lagi korset tapi masih dicuci. Nah, kalau moms punya stagen bisa dipakai, cuman pemakaiannya ini agak ribet ya. Jadi aku lebih memilih sekarang pakai korset seperti ini. Aku buka ya moms. Nah, aku udah beli korset seperti ini. Nah, ini rekatannya kenceng banget, jadi lebih simple makainya. Nah, tinggal direkatkan aja. Ini. Moms juga harus punya bra menyusui ya. Nggak apa-apa ya, aku tunjukin di sini untuk moms yang memang bener-bener belum tahu seperti apa bra menyusui. Nah, seperti ini bra menyusui. Dulu aku juga pertama punya anak nggak tahu dan baru beli setelah aku menyusui anak pertama aku ya. Jadi bra menyusui seperti ini lebih memudahkan kita. Nah, kita bisa buka di bagian sini dan aku sarankan beli yang cetekan ya, karena ini lebih mudah pemakaiannya. Bisa. Nah, ditutup seperti ini. Ini bra menyusui. Maaf gak aku sensor. Kemudian moms juga membutuhkan breastpad. Breastpad seperti ini ada dari berbagai macam merek ya. Breastpad ini fungsinya untuk kalau kita lagi bepergian, entah kontrol, entah apa, kita bisa pakai breastpad ini saat ASI kita meluber-meluber. Jadi biar ASInya itu nggak tembus ke baju ya, moms. Ini bermanfaat banget, ibaratnya ini pembalutnya PD kita. Bisa pakai breastpad ini ya. Nah, untuk keperluan ibu menyusui, menurut aku penting banget moms buat beli pompa ASI walaupun moms hanya di rumah ya, atau profesinya sebagai ibu rumah tangga. Apalagi untuk yang bekerja harus banget beli pompa ASI untuk mengasihi baby kita. Nah, kenapa aku walaupun di rumah tetap beli pompa ASI? Ini aku beli pompanya yang manual ya, karena menurut pengalaman aku dulu waktu anak pertama, aku pernah demam tinggi sampai menggigil karena ASI aku itu terlalu banyak dan baby aku udah terlalu kenyang untuk minum ASI. Akhirnya PD aku itu sakit, kenceng gitu karena terlalu banyak ASI mungkin ya. Akhirnya aku buang ASI itu percuma dan sayang banget, menurut aku mubazir. Dan suami aku itu beli pompa ASI yang seperti ini aku tunjukkan. Nah, karena memang mungkin belum paham ya dulu, dan itu nggak berfungsi banget. Jadi untuk kehamilan yang kali ini aku putuskan untuk beli pompa ASI. Ini harganya murah banget kok moms. Nah, di dalam sini sudah ada pompa ASI-nya, terus botol, dan juga kita udah dapat dot ya moms. Tapi walaupun kita berharapnya baby kita itu menyusul langsung kita, tapi daripada mubazir, aku beli ini untuk cadangan ASI buat baby aku ya.
siapa tahu nanti waktu aku sakit aku nggak bisa menyusui baby atau aku lagi sibuk, aku bisa menyusui dia pakai dot. Kemudian selain pompa ASI, moms juga harus menyiapkan kantong ASI kayak gini, kantong ASI buat nyimpen ASInya ya. Bisa dari merek apa aja, banyak banget. Nah, isinya kayak gini. Moms juga harus menyiapkan spidol permanen untuk ngasih tanda di sini kita mompanya tanggal berapa. Siapkan juga sikat bayi, sikat botol bayi untuk membersihkan botol bayi ya moms ya, dan sabun yang khusus. Jangan pakai sabun pencuci piring untuk orang dewasa ya moms, belum tentu bayi kita cocok, dan lebih baik untuk jaga-jaga moms beli sabun pencuci bayi ini yang kecil aja dulu ya, seperti ini. Dan yang terakhir adalah peralatan untuk mencuci baju baby. Moms bisa pakai deterjen yang dewasa yang biasa dipakai moms sehari-hari. Cuman kalau pakai deterjen yang seperti itu, moms harus pastikan membilasnya sampai bersih. Jangan sampai masih ada sisa-sisa sabun di bajunya. Takutnya nanti babynya kulitnya kering atau gatal-gatal ya moms. Kalau aku di sini aku beli Sweet Salt deterjen ya moms. Bisa juga moms beli dari merek Slick atau apa, banyak banget pokoknya deterjen bayi. Tinggal moms pilih aja. Kalau aku di sini kebetulan beli yang Sweet Salt ya, untuk jaga-jaga aja, siapa tahu nanti baby aku yang kedua ini kulitnya sensitif ya, semoga aja enggak, normal dan biasa aja kayak kakaknya. Moms juga membutuhkan jemuran seperti ini ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih moms sudah menonton video aku, dan semoga bermanfaat untuk moms yang sedang mempersiapkan keperluan bayi baru lahirnya, yang baru mau melahirkan anak pertama, dan untuk moms yang sudah berpengalaman mempersiapkan keperluan bayi, mungkin ada yang kurang dari apa yang aku sebutkan tadi, bisa bantu tulis di kolom komentar ya moms. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya supaya aku lebih rajin buat video yang mungkin bermanfaat untuk moms. Terima kasih. Assalamualaikum.